Terima kasih, Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Tes suara dulu, kedengeran ya semua? Alhamdulillah kedengeran, Bang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah mungkin 30 sampai 60 menit ke depan, saya mungkin bisa lebih sharing ya, sifatnya dan harapannya kita lebih banyak mengobrol sih. Karena baiknya ini bisa dijadikan use case gitu, karena saya pun prepare-nya lebih ke apa yang saya jalani selama ini, karena along the way saya pun mengalami banyak apa ya pivot dalam profesi gitu. Jadi mungkin teman-teman pun akan cukup relate, mungkin ada di posisi yang sama ataupun eh, ada yang memang benar-benar langsung mau jadi entrepreneur, tapi lebih tepatnya di industri digital kreatif seperti itu. Ya, mungkin perkenalan dulu. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena nggak ada kameranya lebih tepatnya sih. Jadi nama saya Pandu. Eh, Kalau untuk background sebenarnya saya itu memang awalnya adalah pekerja. Jadi mungkin saya bisa share ini dulu deh, latar belakang dari ataupun eh, experience saya di dunia kerja sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Ya sebenarnya bukan memutuskan sih. Kadang menjadi entrepreneur pun eh, sebuah pilihan yang nggak bisa, yang nggak ada pilihan lagi gitu selain entrepreneur. Semakin bertambahnya umur dan kondisi dan mungkin juga menjadi, ya kadang manusia itu memang sifatnya kan mau growth gitu ya. Salah satu caranya menjadi entrepreneur. Nanti saya juga akan menjelaskan entrepreneur itu di dunia digital sekarang kita bisa approach kurang lebih ada dua path kurang lebih. Nah, saya tuh sebenarnya mengawali karirnya sebagai technical support engineer tadinya dan ya kurang lebih hampir 12 tahun menggeluti dunia telekomunikasi industri sampai akhirnya di tahun 2020 itu awal dari triggernya itu dari COVID gitu. Jadi saya sudah selesai bekerja, kebetulan terakhir saya kerja di Brunei. Di Brunei setelah selesai ternyata juga sempat bingung juga nih apakah mau melanjutkan kerja atau tidak. Akhirnya coba memutuskan coba usaha. Tapi usaha yang sesuai dengan profesi saya tuh sebenarnya agak sulit. Jadi apa sih yang paling relevan di dunia sekarang, tapi resikonya pun tidak terlalu besar. Jadi jump in langsung ke November 2020 itu saya mencoba bikin virtual event platform waktu itu karena sedang pandemi. Ya kurang lebih sebenarnya itu sekilas dari uh, personal experience-nya saya sih dalam menggeluti di dunia ini. Oke, mungkin lanjut ke sini ya, ke slide. Kalau terlalu cepat mungkin bisa di ini ya Zam, nanti bisa di pelan-pelanin dikit. Oke, eh maaf nih saya juga bikin slide-nya juga eh, kurang terlalu prepare, jadinya mungkin lebih banyak interaksi ataupun diskusi juga boleh. Kalau ada yang mau langsung berdiskusi, setiap slide pun boleh gitu. Nah, di slide pertama, why digital creativity? Kenapa sih digital creativity itu menjadi hal yang sebenarnya bukan rocket science lagi sekarang. Maksudnya bukan hal yang istimewa banget. Mungkin dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya udah sering lah mendengar digital creativity. Tapi kenapa dunia sekarang tuh lebih terhubung dari sebelumnya karena digital. Terus kenapa kreativitas digital itu memungkinkan kita untuk menyampaikan ide, membangun brand, menciptakan dampak yang mungkin bisa lebih long lasting nantinya
Terus eh, dan banyak yang meyakini inilah waktu yang tepat sih untuk sekarang karena pertumbuhan teknologinya juga udah lebih mature, udah lebih dewasa, jadinya ini waktu yang tepat juga sebenarnya membawa nilai-nilai. Kalau ini temanya tentang entrepreneur Muslim, mungkin ini untuk membawa value Islam ini ke dalam ruang digital menurut kami. Oke, eh, ini sebenarnya perjalanannya saya sih. Sekarang ini entitasnya adalah namanya Screenagers. Jadi untuk quick overview-nya itu Screenager ataupun service yang saya geluti itu udah lebih ke multidisiplin kreatif. Jadi eh, ide-ide service ataupun produknya itu lebih ke interactive apps, web platform, digital campaign, terus juga eh, lebih banyak memberikan konsultasi ke calon klien apa yang mereka harus lakukan dalam step digital campaign-nya seperti itu. Oke, selanjutnya peluang dalam digital creativity atau kreativitas digital yang sekarang ini mungkin kita bisa breakdown mungkin dari yang lebih mudah sampai yang tersulit, bisa juga seperti itu. Ataupun sebenarnya ini bukan acuan yang harus dijalankan berurutan, tapi kita bisa memilih sih. Sebenarnya peluang ini untuk content creation. Content creation sekarang sebenarnya kita bisa menjadi seorang solopreneurship dengan mempunyai skill set graphic design. Graphic design nggak usah mikirin yang terlalu dalam, tapi kalau kita melihat use case-nya brand-brand atau produk, sebenarnya ini skill set yang menurut saya itu udah wajib kita bisa gitu. Ya sesimpel misal editing banner ataupun poster untuk nantinya bisa untuk kebutuhan brand sendiri ataupun brand orang lain atau membantu brand teman atau apa segala apapun. Ini yang bisa kita jual sebagai value kita. Nah, apalagi sekarang AI udah gampang ya kita udah udah treatmentnya udah lebih mudah gitu. Bagusnya kita juga bisa memanfaatkan AI itu karena banyak banget yang free skill-nya pun sebenarnya kita lebih ngedrive-nya tuh lebih ke prompting. Jadi nggak usah perlu takut kalau misalnya kata-kata graphic design atau content creation itu identik dengan seni, sebenarnya enggak. Itu sebenarnya lebih identik dengan bahasa sih. Jadi justru kemampuan berbahasa kita untuk menerjemahkannya ke visual. Nah, sekarang ini lebih gampang. Tinggal prompting di AI, yang penting kita linguistik untuk memahami sebuah brandnya itu dapat gitu. Dan itu yang menurut saya cukup penting dan menjadi basic untuk membuat digital products ataupun digital service. Ya selebihnya, misal nih kalau teman-teman yang punya basic skill di app atau web development, ini menurut saya itu cukup menjanjikan juga. Walaupun sebenarnya ini lagi-lagi bukan rocket science juga ya, karena ini sebenarnya teknologi yang udah lama. Cuman makin ke sini pemanfaatannya makin apa ya, makin lebar gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya basic skill untuk mm, membuat sebuah web development sekarang udah semakin dimudahkan dengan platform yang seakan-akan kita develop sebuah website. Nanti contohnya akan saya kasih ke depannya. Jadi siapapun seharusnya bisa membuat sebuah website ataupun landing page. Itu tujuannya bisa untuk building platform atau connect community ataupun kita bisa ngasih service ke audiensnya tuh niche-nya mau seperti apa. Nah, yang terakhir digital marketing dan branding. Ini pun eh, nanti saya akan kasih sebenarnya ini hal yang sebenarnya mudah gitu untuk kita jalankan. Ya, tapi memang mudah dalam artian kita bisa set up ini sendiri. Jadi ini bukan barang yang mewah. Digital marketing, branding itu sebenarnya siapapun bisa melakukan canvassing awal untuk membuat sebuah branding gitu.
kemampuan ke depannya itu nanti akan dibedakan secara organik. Mau kita benar-benar modal ataupun bootstrap. Tapi pada intinya level ini sebenarnya kita semua bisa gitu. Gimana yang terpenting mindset digital marketing dan brandingnya itu kita udah bisa metakan di kanvasnya nanti yang mungkin bisa teman-teman juga coba sih. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya SWOT analysis ya, lebih ke strength, weakness, opportunity gitu, sama ancaman ya. Jadi eh, kenapa saya mencoba ngedrive temanya tuh lebih ke solopreneur ataupun small company gitu. Jadi ini adalah sebuah pilihan yang bisa dicoba. Solopreneur, kalau solopreneur itu ya kekuatannya, fleksibilitasnya tinggi dan biayanya juga rendah. Nah, kalau perusahaan kecil, eh, tentunya ini ada matriks di scalability-nya dan kita akan mempunyai sinergi tim dan keterampilan yang beragam antar tim gitu. Ya walaupun ya dua orang pun udah bisa dibilang small company. Misal partner kita lebih ke condong ke marketing, kita punya skill apa nih yang bisa kita jual untuk menjadikan ini apa kurang lebih small company gitu. Weakness-nya atau kelemahannya juga ada. Solopreneur itu kapasitasnya pasti terbatas. Ya resikonya kita bisa burn out. Ya cuman ya burn out ya. Siapa sih yang nggak suka burn out gitu? Mau kita mager di rumah pun udah pasti suka burn out kan sebenarnya. Terus untuk small company dia pastinya cost-nya akan lebih tinggi gitu. Walaupun masih small, tapi pasti ada biaya operasional yang harus kita perhitungkan juga tuh. Lalu kompleks manajemen, walaupun masih small, terkadang konflik ataupun itu bisa terjadi karena kompleksitas manajemennya antar partner atau apa kayak gitu. Nah, peluangnya eh, solopreneur itu mengambil keputusannya pasti lebih cepat karena emang ya udah kita benar-benar solo nih. Eh, terus kalau untuk perusahaan kecil pastinya untuk membuat sebuah brand itu akan lebih mudah juga karena udah dipetakan eh, timnya menurut apa sesuai dengan keahliannya. Lalu ya pasti udah ada ancamannya juga dalam artian ya resikonya juga sih. Resikonya ya kita sangat terbatas sesuai dengan kemampuan si solopreneur tersebut pastinya. Yang small company juga udah pasti ada ancamannya juga. Jadi semua bentuk entrepreneurship pasti ada resikonya, ada ancamannya. Jadi ya bisa aja perubahan ekonomi, perubahan behavior seperti kemarin COVID kan tuh berdampak sekali ya, banyak banget industri-industri yang sangat berdampak gitu. Oke, ini solopreneur versus small company gitu. Eh, jalan mana sih yang harus dipilih? Solopreneur ya eh, tentunya kan mengelola bisnis secara mandiri ya, tanpa ada karyawan, tanpa ada partner. Ya mungkin partner beda ataupun bukan partner lebih tepatnya stakeholders ataupun ya mungkin kalau misal sesimpel kita menjual graphic design sendiri, ya stakeholdersnya itu ya bisa klien, bisa apapun itu, tapi tetap aja sebenarnya nggak punya partner kita sendiri. Jadi ya sebagai solopreneur kita benar-benar mandiri tanpa karyawan. Small company ya membangun timnya itu dengan lebih terstruktur pastinya. Pastinya udah ada org chart-nya, udah ada organization chart-nya walaupun masih small. Ya seenggaknya dua orang pun pasti kita udah punya nih organisasi chatnya. Yang satu jadi katakanlah direktur-direkturan, yang satu lagi marketing kayak gitu. Bisa aja seperti itu. Ya kalau solopreneur ya udah dia satu-satunya CEO gitu ya, chief of everything semuanya dia gitu.
Dari kedua jalan tersebut ya pastinya mempunyai keunikannya tersendiri dan dia akan relate dengan benefitnya. Ini bisa kita ukur dari apa ya, kemampuan dan kenyamanan dan skill set basic apa yang kita punya. Oke, lanjut ya. Ini pentingnya soft skill sih. Soft skill ini menurut saya, atau nggak menurut saya sih, sebenarnya ini emang udah lumrah. Soft skill ini harus dipunyai oleh entrepreneurship gitu. Tetap motivasi itu harus tetap ada karena ya udah pasti namanya usaha itu banyak banyak susahnya daripada banyak senengnya, kebanyakan sih seperti itu. Eh, jadi emang harus benar-benar apa ya, disikapinya tuh dengan hmm, ketangguhan atau ya sesuai dengan nama moderator kita, azam yang kuat gitu. Harus benar-benar self motivationnya tuh benar-benar tangguh karena udah pasti jalannya tuh akan terjal apapun itu. Terus harus adaptif karena balik lagi bukan use case, apa sebenarnya case tadinya tuh COVID itu benar-benar menampar semua orang. Jadi kita harus benar-benar adaptif ngelihat peluang. Nah, bagusnya kita apa ya, involve di digital content creation itu bagusnya kita akan terlatih tuh untuk stay update, stay relevan di dunia digital karena sebenarnya connecting dot antara eh, di dunia digital itu sangat-sangat apa ya, nggak kemana-mana lah gitu. Apapun bisnisnya sebenarnya caranya sama aja seperti itu. Jadi kalau misal let's say waktu COVID yang berdampak adalah event-event offline. Tapi kalau kemampuan dasar eh, kita mengelola digital content yang udah dapat gitu, ya sebenarnya kita bisa mencoba pivot gitu. Usahanya mau apa, yang penting caranya ini kita udah tahu dari ngebangun brand seperti apa, terus bikin brand identity seperti apa, terus canvassing audiensnya seperti apa. Jadinya itu nggak akan hilang. Ya walaupun emang bisnisnya berdampak, tapi secara mindset adaptif itu nggak akan hilang. Terus komunikasi, ya lagi-lagi komunikasi itu menjadi yang esensial gitu. Apalagi kita solopreneur ya, kita dimulai menjadi solopreneur. Ya kita nggak bisa lagi tuh cuman diam-diam. Emang harus benar-benar bawel dalam artian eh, kita bisa lebih menangkap apa sih maunya klien, apa sih maunya pasar sekarang, kita harus bisa menangkap gitu. Lebih agresif untuk managing calon klien ataupun bahkan klien yang udah dapat, kita harus tetap menjaga komunikasinya. Karena itu bagian dari after sales, walaupun emang mungkin kita entrepreneurnya eh, terkait service ya, ataupun terkait jasa, yaitu sebenarnya nggak sama aja, mau itu produk ataupun jasa, managing clients untuk uh, udah menjadi klien tetap, kan kita harapannya mau terus ada retainer nantinya. Yang terakhir adalah problem solving. Nah, problem solving itu uh, ini sebenarnya saya yang paling senang sih problem solving itu karena inti dari entrepreneur itu nggak cuma kita memecahkan masalah sendiri, tapi ya masalah orang lain sebenarnya gitu. Karena opportunity itu ya bisa jadi dari masalahnya orang lain gitu. Kebanyakan justru klien-kliennya saya tuh karena kita yang membantu problem solvingnya. Misal ya problem solvingnya sebenarnya sederhana aja, cuman ya ini bisa dikategorikan problem solving. Ya, misal ada brand A, dia eh, agak kesulitan untuk uh, leverage bisnisnya seperti apa. Yaitu kita harus coba melihat dan bisa meresearch uh, si klien tersebut. Nah, dari situ kita bisa kasih tahu lah atau approach-nya seperti apa, treatment-nya seperti apa yang
Nah, nanti sesuai dengan problemnya mereka gitu. Nah, hard skill-nya. Nah, ini yang menurut saya perlu dipelajari. Dalam artian, ini adalah hal basic yang nggak perlu kita glorified lagi. Ini adalah sebuah hal yang mewah sebenarnya. Karena eh, di zaman sekarang ini informasi terbuka lebar dan semua orang bisa melakukan ini gitu. Makanya tadi saya memberikan entrepreneur ada dua, solopreneur dan small company. Makanya saya lebih condong untuk mengarahkan solopreneur. Tinggal dipilih apa nih yang paling cocok dengan eh, ya skill sebenarnya bisa dilatih atau bisa diciptakan juga. Karena saya pun sebenarnya nggak kadang digital content creation itu selalu dikaitkan dengan seni, padahal kan enggak gitu. Saya pun nggak bisa menggambar ya sebenarnya, tapi saya malah nyemplung di eh, semua yang berhubungan dengan digital creativity. Karena dari sekian banyak ini sebenarnya saya hanya memerlukan general knowledge yang ini cukup bisa untuk memecahkan sebuah problem, mau itu brand sendiri ataupun brand orang lain ataupun perusahaan orang lain gitu. Bagusnya ada salah satu yang kita benar-benar dalemin di antara ini. Kayak marketing ya. Basic marketing itu sebenarnya eh, paling mudahnya adalah mengcanvassing semua value ataupun matrix dari sebuah eh, brand. Nanti sebenarnya itu ada template-nya. Makanya ini sangat siapapun sangat bisa lah. Lanjut adalah design branding. Ini mohon maaf ya, saya mungkin menjelaskannya yang nggak terlalu dalam dulu, cuma luarnya dulu. Design and branding. Sekarang ini tools-nya makin mudah gitu. Bahkan tools untuk newbie, saya katakannya newbie ya, untuk pemula dan tools untuk yang pro itu udah hampir nggak ada gap-nya. Kalau yang udah apa ya punya, kalau zaman dulu nih, bukan zaman dulu ya, maksudnya beberapa tahun yang lalu, Adobe Illustrator itu syarat untuk orang membuat desain. Nah sekarang udah enggak, itu ya udahlah, itu udah ada segmennya lagi. Ternyata kita hanya cukup perlu Canva sekarang. Jadi bagi rekan-rekan yang emang mau memulai gitu, Canva ini benar-benar membantu banget untuk small business maupun solopreneur gitu. Jadi dengan keterbatasan yang kita punya, ya mau nggak mau nih kita harus ngulik gitu. Toolsnya udah ada, toolsnya udah ada. Mungkin di lain kesempatan kita bisa enhance cara pakai Canva untuk memulai gimana sih kita mau bikin desain, gimana sih kita mau membuat brand identity segala macam, gimana sih membuat apa ya color tone dari setiap brand ataupun setiap service segala macam kayak gitu. Nah, web development juga. Jadi web development ini bukan kita from the scratch kita ngebuat web itu. Kita harus menguasai programming. Ternyata sekarang tuh udah banyak banget platform yang bahkan free pun kita bisa gunakan. Jadi kalau udah bisa ngedesain, udah bisa bikin branding sedikit-sedikit, terus basic marketingnya udah oke, ya web development ini juga perlu, karena ini sebagai funnel-nya juga nantinya kita menjual sebuah brand tersebut atau membantu klien membuatkan landing page berjualan nantinya. Nah, yang terakhir analytics. Nah, ini yang sebenarnya eh, banyak yang luput dari analytics. Lagi-lagi ini adalah free ataupun tools yang free, dan ini bisa meningkatkan value kita sendiri secara personal, mau mau kita itu posisikan solopreneur ataupun memulai bisnis kecil dengan partner. Analytics ini sebenarnya berguna untuk brand sendiri dan ataupun klien. Ini gampang banget, asalkan udah ada landing page-nya, kita bisa setting Google Analytics-nya, ini akan kebuka
nanti akan coba saya tunjukkan. Sebenarnya ini lebih ke tracking, lebih menganalisa gimana eh, sebuah landing page ini dia datang trafficnya dari mana, terus berapa visitor setiap harinya, weekly-nya. Dari semua data-data itu kita bisa menjadi sebuah data yang itu bisa berguna gitu untuk feedback brand sendiri ataupun brand orang lain. Nah, ini yang sering nggak dipakai nih. Dan bahkan ini bisa menjadi sebuah profesi juga nantinya. Kita bisa mengolah data, karena sekarang tren data analis ataupun data science itu ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari pengolahan data. Excel, spreadsheet awalnya dari situ. Dan ini pun bisa kita ekspor ke Google Spreadsheet ataupun Excel. Nah, ini sebenarnya rekomendasi ya, tools yang mau nggak mau harus dipelajari nih, karena kan sekarang apa title kita acara ini untuk entrepreneur untuk digital creativity ya. Ini mau nggak mau kita harus coba, karena ini untuk starternya banyak yang free gitu, kayak desain itu Canva, hmm, Figma pun ini free segala macam. Kalau Adobe ya ini perlu license sih. Nah, saya nggak merekomendasikan ambil yang bajakan, cuman ya itu pilihan aja sebenarnya. Karena sebenarnya udah bisa diakomodir dengan yang lain gitu. Nah, untuk website creation ini sebenarnya kurang sih. Ini lebih eh, cukup intermediate lah. Bagusnya tuh udah banyak platform yang bener-bener langsung plug and play. Kayak kalau di Indonesia tuh order online ID. Itu bisa teman-teman coba untuk membuat landing page. Bahkan di situ udah ada fiturnya udah lumayan lengkap tuh, cara berafiliat segala macam. Project management juga sebenarnya ini lebih ke intermediate. Cuman bagusnya emang dipetakan dalam membuat ataupun forecasting perjalanan kita handle sebuah usaha yang relate dengan digital product ataupun physical goods, ya memang bagusnya itu dipetakan di project management. Itu bisa, sebenarnya kita bisa pakai Excel aja sih sebenarnya. Nah, digital marketing ini ada Google Analytics. Lagi-lagi ini free. Terus kalau MailChimp ini sebenarnya ini untuk email marketing, itu nanti next step-nya sih sebenarnya. Kalau Facebook Ads, Instagram Ads, sebenarnya itu mungkin kita bisa bahas di lain waktu cara gunainnya dan sebenarnya itu lebih cocok di mana. Tapi saya sih mengharapkannya Google Analytics itu lebih coba di apa ya? Karena sekarang orang ngedrivingnya apa-apa harus Facebook Ads, Google Ads segala macam. Tapi menurut saya Google Analytics ini apa ya? Barang yang sebenarnya bisa bikin value kita naik gitu dalam menganalisa daily active user setiap harinya segala macam. Oh, ada yang join nih. Bentar. Oke, nah ini sebenarnya lebih ke apa ya, funnelnya juga sih. Misal kita memulai sebuah digital products itu atau digital service itu, ya memang outputnya kebanyakan atau bukan kebanyakan ya, lebih lebih tepat gunanya memang akhir-akhirnya diarahkan ke sosial media. Ya ini sebenarnya lebih ke ini ya, kalau saya menyebutnya lebih ke front end-nya gitu. Mungkin kalau teman-teman mungkin udah lebih paham sosial media, cara penggunanya, dan saya nggak terlalu mau bahas yang sosial media sih sebenarnya, karena ya udah ujung-ujungnya dari digital marketing ya mau outputnya itu kita jualannya lewat video, nanti baru diarahkannya dari digital service yang udah kita buat tadi. Cuman sih saya maunya mau gimana sih cara mengcrafting orang itu ngebuat sebuah digital products, ya tadi tuh hard skill sama soft skill yang mau um,
kita exercise. Kalau sosial media ya udahlah, itu nanti di lain waktu. Lalu konten marketing ini pun sama. Ini sebenarnya bagian yang ya boleh teman-teman catat dulu aja sih kalau ini. Cuman ini sebenarnya eh, common lah, common knowledge sebenarnya. SEO basic nantinya tuh nanti relate dengan landing page yang udah kita punya segala macam. Nah, ini hmm, saya coba membuat sebuah timeline sih sebenarnya, steps untuk memulai journey teman-teman nih kalau emang mau mencoba solopreneur. Jadi temukan dulu niche-nya nih. Apa sih niche-nya? Buang jauh dulu tuh yang tadi eh, keterampilan-keterampilan yang tadi apa yang harus dikuasain. Tapi harus ada niche-nya dulu nih. Niche-nya ya bisa beneran digital ataupun niche-nya emang ada fisiknya. Nanti ini relate-nya bisa kita melihat apakah niche-nya ini hot market atau cold market seperti itu. Bagusnya untuk awal, untuk menentukan niche-nya itu kita tuh bisa menilai diri kita sendiri. Align nggak sih sama skill sama interest-nya kita dulu nih gitu. Ini bukan bukan relate dengan passion ya, cuman skill basic kita tuh lebih condong kemana untuk menentukan niche-nya kita tuh apa gitu. Nanti ke depannya itu akan memudahkan sih karena bagi solopreneur kalau saya sih lebih senang ya solopreneur itu kita emang harus adaptif. Jadi jangan menikahi sebuah niche, tapi emang kita harus siap-siap pivot gitu. Kalau emang udah nggak enak ya udah pivot aja selama kita masih solopreneur gitu ya. Karena ini kita berbicara digital. Eh, Lalu kalau udah kelihatan niche-nya gitu, kita bisa start dengan project yang kecil ataupun kita memulai usaha yang kecil. Kalau usahanya itu masih terlalu berat buat seorang pemula, bagusnya setelah kita udah memantaskan skill secara general, ini kita bisa coba ikut nih untuk mendapatkan case study yang real. Kita bisa coba freelance, kalaupun teman-teman itu lebih cenderung untuk langsung berjualan ya bisa coba affiliate, bisa coba menjadi reseller. Nanti itu ujung-ujungnya skillnya lebih ke digital marketing ya, lebih ke marketing. Tapi kalau berbicara hard skillnya, kita bisa tuh coba memulai freelance ataupun coba kolaborasi dengan mungkin kalau ada event ya, pasti teman-teman kan di sini pernah melihat sebuah event lah. Bagusnya kalian involve gitu. Tapi yang relate dengan hard skill, maksudnya mau itu relate dengan design creation ataupun mau menjadi menghandle project product manajemennya juga bisa. Yang penting ini start awal untuk mendapatkan portfolio dulu dan feel-nya dulu. Mau nggak mau ini harus dijalanin gitu. Karena apa ya? Maksudnya kan kita menganalogikannya ini kita belum memulai apa-apa gitu ya, masih dari nol. Ya bagusnya kalau ada kesempatan freelance, collaborate ataupun jadi volunteer itu sesuai dengan tadi tuh niche-nya mau kemana, skills-nya tuh lebih condong kemana. Nggak apa-apa, mau dibayar apa enggak ataupun dibayar sedikit, tapi itu biar ngerasain dulu nih kalau kita berbicara digital nih kita fill in dulu supaya dapat feel-nya dulu, terus yang paling utama dapat portfolionya seperti itu. Lanjut setelah ini kita udah memulai ini, start with small project ataupun ini bisa juga start dari bikin brand sendiri. uh, Lanjut itu menjadi sebuah portfolio yang bisa menjadi showcase lah. Mau itu nanti brand sendirinya dilirik sama ya kita kan nggak pernah tahu ya. Saya pun beberapa kali
portfolio itu menjadi value untuk mendapatkan partner yang lebih. Ya kita gimana sih mau milih partner, kan bagusnya minimal sejajar ya, secara secara wealth, secara knowledge minimal setara sama kita, tapi bagusnya partner ya lebih tinggi daripada kita gitu. Nah, dengan portfolio itu kita akan menemukan partner-partner yang jauh lebih apa ya, advance dari kita tuh, yang bisa mendapatkan benefit juga, entah itu buat brandnya kalian yang udah memulai di start with small project ini, ataupun kalau yang masih mau nyemplung-nyemplung usaha-usaha sedikit, itu portfolionya tuh nanti ya bisa bernilai. Ya kita juga nggak tahu, bisa aja diajak partneran gitu. Karena untuk yang perusahaan saya sendiri pun sekarang, saya memilih partner itu yang mempunyai keahlian di creative director. Jadi kita pernah kerja bareng, pernah bikin project bareng, akhirnya skill-nya dia tuh kepake nih buat kita bikin sebuah small company gitu akhirnya. Lalu yang terakhir ya ini, entrepreneur itu ya kita harus bisa networking-nya harus jalan sih. Karena ini sangat berpengaruh kita mendapatkan sebuah opportunity nantinya. Jadi bagusnya kalau kita punya waktu yang cukup luang, itu kita menjalankan namanya networking itu, entah itu mau door to door maupun ikut event-event yang sesuai dengan niche-nya kita sih kayak gitu. Karena yang relate dengan digital products itu banyak banget eventnya. Bagusnya kita hadir di situ, karena kita harus stay relevan dengan semuanya. Nah, di situ kita bisa networking. Ya emang ini terlihat klise, tapi setelah kita jalani, enggak ternyata gitu. Kita mungkin bisa menspelekan apa artinya connect with others, terus ternyata memang ya itu bagian dari kita apa ya, mendapatkan rezeki gitu dari orang lain, maksudnya melalui orang lain. Ternyata ini bukan hal yang klise gitu, bahkan ya ini menjadi hal yang terpenting gitu. Namanya kan walaupun digital, tapi ya jangan di rumah terus. Kita harus stay relevan sama keadaan segala macam gitu. Nunjukin eksistensinya kita, oke, kita ada serius di niche-nya ini nih, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya apa ya, actionnya sih. Kita harus memahami tujuan dan goals-nya. Eh, masih masih ada waktu nggak, Jam? Apa gimana? Lanjut ya? Aman-aman lanjut. Aman ya? Ya. Ya, divine apa sih tujuannya, goals-nya apa? Terus create plan-nya sih, kayak gitu. Nanti ini sebenarnya salah satu tools yang ini terlalu apa ya, terlalu lebih condong ke desain sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya hanya sebuah sampel aja. Jadi setelah memahami tujuan dan goals-nya apa, kita membuat plan yang realistik, terus langsung set action-nya seperti apa, langsung tuh kita lihat tools-nya yang paling relevan buat kita apa untuk memulai bikin sebuah digital products yang tadi udah disebutkan. Nah, ini key message-nya. Key message-nya ya eh, fokus dan apa dari skill dan experience ini akan berbuah menjadi eh, apa ya, menjadi keuntungan kalian gitu. Terus ada konsistensi. Emang
menjadi solopreneur itu ya kita stepnya pasti dari langkah-langkah yang kecil, tapi bukan berarti kita nggak bisa kompetitif untuk mendapatkan uh, peluang gitu. Maaf. Ya, ya selanjutnya pastinya ya entrepreneur itu ya kita harus bisa menilai sih, bisa akhirnya mereview, ya menerima kesalahan lah. Misal dalam perjalanan kalian membangun sebuah brand, sebuah usaha itu yang membutuhkan digital creativity, harus bisa tahu kesalahannya di mana. Ya, terus ya ini step terakhir ya udah langsung jalanin aja sebenarnya, nggak perlu kebanyakan mikir juga gitu. Kalau memang kita mau solopreneur. Oke, sebenarnya ini lebih ke ini sih, pilihan terakhirnya itu apa? Kalau dari saya sih memang untuk menjalankan usaha, salah satunya adalah cari yang paling resikonya kecil. Jadi sebenarnya nggak ada jalan yang benar atau salah, tapi saya lebih cenderung coba memulai itu dari solopreneur dulu gitu. Masa sih kita nggak bisa melakukan semua value yang tadi yang udah di slide sebelumnya gitu ya. Dengan keterbukaan informasi yang sekarang, apa kita cuma males aja sebenarnya nggak mau coba itu. Karena memang lama-lama pace-nya kita tuh akan kemakan terus sama namanya teknologi. Walaupun namanya terus digital, ya kita mau nggak mau harus cepat-cepat memulai gitu. Karena nanti beda lagi tuh metanya segala macam. Ya kita coba mulai dari hal yang sederhana dulu segala macam. Oke. Nah, sebenarnya output dari sini tuh eh, saya mewakili Screenager sebenarnya bisa membuka peluang untuk teman-teman sih untuk mau istilahnya magang ya terkait dengan digital products. Bisa lebih ke desain, paling nggak melihat projects-nya langsung gitu. Dari situ kalian bisa nge-define apa sih yang paling cocok untuk memulai usaha. Nah, opportunity ini yang sebenarnya agak sulit didapat. Kita mau nyemplung langsung ke project real itu ya sebenarnya nggak susah, cuman ya harus network kita tuh yang menentukan kita. Makanya ada yang bilang kemakmuran kita itu tergantung sama networknya kita. Yaitu ada tagline seperti itu. Ya kalau networknya kita kurang, itu akan mempengaruhi juga networknya atau kemakmuran kita. Maksudnya kita mendapatkan sebuah project, mendapatkan keuntungan, dan itu emang real ya. Maksudnya uh, mau sejarah-sejarah Islam pun ya, ya kita kalau mau jadi hebat ya bergaulnya sama orang hebat kan lebih seperti itu sebenarnya. Uh, Sebenarnya slide-nya udah habis. Mungkin kita boleh sesi pertanyaan sambil saya mau kasih beberapa use case sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya, eh, kalau dari saya sih sebenarnya saya pun masih belajar, bukan tidak mengklaim expert ataupun contoh entrepreneur yang sudah sukses. Cuman yang mau saya bagi di sini adalah bagaimana kita sebenarnya bisa adaptif. Ya, judul atau subjeknya tema kali ini eh, apa menjadi pengusaha digital kreatif, berarti kita harus benar-benar adaptif, benar-benar harus relevan dengan harus tetap relevan dengan keadaan. Nggak ada alasan kita buat nggak mengupdate hard skill dan soft skill kita ini di dunia digital. Itu nggak ada alasan gitu. Ya kita harus tetap belajar. Nah dari situ kita baru bisa menentukan bisnis apa gitu. Kalau kita nggak relevan lagi nih skill kita, walaupun sesimpel bikin
konten apapun segala macam, ya kita boro-boro mau mikirin bisnisnya apa gitu. Karena menjadi solopreneur yang harus di-push ya skillnya diri kita sendiri nih gitu. Kecuali kita emang punya privilege, uang banyak kayak itu lain soal, tinggal hire orang gitu. Jadi ya itu closing statement-nya gimana kita harus tetap relevan dengan uh, perkembangan teknologi ataupun digital, ya mau nggak mau basic knowledge, basic skill-nya kita harus latih karena informasinya itu banyak banget yang free dan terbuka luas sih kayak gitu. Nah terus tadi tawarannya eh, saya lagi perlu 2 orang yang mungkin bisa in charge di project yang real nantinya. Ya harapannya sih mau belajar gimana caranya mm, membuat sebuah desain segala macam, terus bagaimana menjalankan apa ya, bikin produk desain ataupun brand identity sih kayak gitu.